Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, teman-teman. Ketemu lagi bareng Koci di sini. Nah, kalian apa kabar? Nah, jadi Koci bakal ngelanjutin pembelajaran kita ya, guys ya. Jadi kan untuk sekarang Koci mau niat bantu kalian yang lagi sibuk-sibuk buat daftar CPNS, guys. Jadi perlu diinformasikan bahwa di pendaftaran CPNS 2023 itu ada beberapa kementerian yang mengharuskan atau mewajibkan kalian memiliki sertifikat TOEFL atau sertifikat TOEFL ya guys ya. Jadi itu hal wajib untuk dapat sertifikat TOEFL. Ada yang mewajibkan untuk skor 475, ada yang 500 gitu ya guys ya. Jadi dari situ Koci berniat untuk membantu kalian belajar supaya kalian bisa dapat skor tersebut ya. Nah ini kita akan langsung mulai dengan written expression ya guys. Jadi soal grammar seperti biasa. Jadi Koci hanya bisa bantu sebatas soal grammar guys, karena soal listening takutnya claim right. Aku ya. Sama soal reading mungkin ya, kita bisa membahas sedikit banyaknya soal reading. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke nomor 16 guys ya. Jadi nomor 16 itu Coach bacain dulu. Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954 ya. Jadi di sini kita pahami dulu, segregasi di sekolah umum itu dideklarasikan secara unkonstitusional oleh Supreme Court. Itu apa bahasanya ya? Pengadilan Mahkamah Agung gitu ya. Pengadilan tinggi. Ya. Pada tahun 1954. Nah, jadi mohon maaf nih kalau terjemahannya sedikit agak error ya guys ya. Nah, kita perhatikan di sini teman-teman bahwa balik lagi, prinsip dari soal TOEFL grammar atau soal TOEFL written expression itu hanyalah subject verb ya. Jadi itu prinsip utamanya dulu guys. Jadi kita harus cari dulu apakah di soal ini ada subjeknya, ada verbnya ya. Kalau kita lihat di sini ini subjeknya ada ya. Subjeknya adalah segregation in public schools. Nah, ini kita bisa klaim sebagai subjeknya guys. Nah, atau bahasa Indonesia aja deh. Subjek ya, sebagai subjek. Nah, terus setelah subjek ada verbnya enggak? Oh, ada nih guys. Verbnya adalah was declared. Nah, ini kita bisa klaim sebagai verbnya nih. Kita V aja ya. Oke, terus unconstitutional. Nah ini adjektif ya guys ya. Unconstitutional ini adjektif. Karena dia al ya. Jadi kalau kalian nemuin kata yang ada al-alnya itu berarti dia adjektif. Nah, baru dia setelahnya ini adalah aktornya ya guys ya. Supreme Court ini aktornya. Kemudian by ini adalah preposition guys. By di sini berfungsi sebagai preposition. Ya, kita cek di sini dia berfungsi sebagai preposition. In juga sebagai preposition sama. In itu juga dia preposition. Jadi tahun. Nah, ini tahunnya ya guys ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang salah. Jadi dalam written expression TOEFL kan kita mencarinya apa yang salah ya guys. Kita lihat di sini yang salah itu apa sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini guys, sebenarnya yang salah itu ada di pilihan B di sini. Nah, Koci kenapa yang B salah? Karena dilihat dari sisi struktur kalimatnya guys, kata by gitu ya. Yang ini kata by. Kalau dia diikutin oleh aktor setelahnya, maka kalimatnya itu berbentuk pasif. Di ini tuh passive sentence ya.
Nah, jadi kalau passive sentence ini customer langganan ya, passive sentence dalam TOEFL. Jadi kalau dia passive sentence, kalimatnya itu harusnya berbentuk subject plus to be plus verb 3, yang artinya itu adalah di, imbuhan di atau imbuhan ter. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat sekalimat nomor 16, di sini ada setelah subjek itu kata was, ada to be-nya, tapi declare-nya bukan verb 3. Declare-nya di sini verb 1, guys, karena nggak ada D di belakangnya. Jadi harusnya kata declare ini diganti ya menjadi declare. Verb 3 dari declare adalah declare. Jadi dia harusnya itu declare. Jadi dia tambahin D. Nah, dia verb 1, verb 2 dan verb 3. Sehingga harusnya jawabannya adalah segregation in public schools was declared unconstitutional. Gitu. Ya, jadi namanya dia passive sentence, guys. Itu untuk pertanyaan nomor 16. Ada yang perlu ditanyakan? No. Lanjut kita ke nomor 17. Ya. Jadi untuk nomor 17 kita baca dulu ya teman-teman ya. Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Ya. Jadi Sirius ada the dog star gitu. Kita nggak bisa terjemahin kali ya, karena ini istilah ya guys. Adalah bintang tercerah gitu ya, yang paling bersinar gitu ya di langit dengan magnitude absolut ya sekitar 23 kali dari matahari. Oke. Nah, sekarang kita lihat, balik lagi ke prinsip awal guys. Selalu ada identifikasi subjek dan verbnya ya. Sekarang kita lihat, kita punya subjeknya adalah Sirius, the dog star. Jadi Sirius di sini subjeknya, the dog star ini adalah additional info, sama subjeknya. Ini ada verbnya nih guys, is ya. Di sini verbnya is. Jadi to be itu bisa jadi verb ketika tidak ada verb yang sebenarnya. Maksudnya verb yang sebenarnya itu ya kayak walk gitu ya, kayak declare, kayak play, itu verb sebenarnya. Tapi to be itu adalah attributive verb. Jadi dia bisa berfungsi sebagai verb ketika tidak ada main verb. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Is the most brightest star in the sky. Ya. Jadi yang salah di sini sebenarnya pilihan A, guys. Nah, di sini adalah pilihan A yang salah. Jadi kan kata bright itu kan adjektif, guys ya. Nah, di sini dia bright itu adalah adjektif. Jadi ini di soal ini dia mencoba membandingkan ya. Jadi di sini bentuknya karena pakai the most brightest, maka dia bentuknya superlative comparison, guys. Yang menyatakan paling gitu ya. Superlative comparison. Jadi kalau dia superlative comparison, maka ada rule-nya, guys. Ya, rule pertama itu kalau dia satu silabo gitu ya. Kalau dia satu suku kata ya, silabo, maka pakainya est guys ya. Jadi perbandingan superlatifnya itu est. Contohnya the tallest, jadi pakai est gitu guys ya. The tallest. Karena tall itu satu silabel. Nah, terus kalau dia dua ya atau lebih gitu ya, atau more, dia pakainya
most ya. Pakainya most. Jadi contohnya misalkan the most beautiful gitu ya. Karena kan beautiful 4 silabel guys, 4 suku kata. Jadi pakainya the most beautiful. Nah, sekarang kita lihat kata bright. Itu kan bright, berarti 1 silabel aja. Nah, karena dia 1 suku kata, maka dia nggak bisa pakai the most brightest. Ya, harusnya dia jadi apa dong? Harusnya dia jadi the brightest. The brightest. Gitu guys. Nah, jadi dia karena bright itu 1 suku kata, maka harusnya dia jadinya the brightest, bukan the most brightest gitu. Nah, salahnya di situ guys ya. Oke, sudah clear ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Ini berarti Koci hapus saja nih guys. Yang pink-pinknya nih, biar kita bisa lebih clear melihatnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Bentar ya guys ya. Kayaknya kalau di zoom lebih bagus deh guys. Sorry. Nomor 18. Kalau kita zoom. No. Oke, 150. Naik lagi deh. Oke. Nah, mungkin segini lebih bagus nih guys. Lebih enak ngelihatnya ya, nomor 18. Nah, kita ke nomor 18 ya. Killer whales tend to wander or in family clusters that hunt, fly, and resting together. Nah, kita cek nih. Killer whales itu ya nama ya guys ya, nama jenis hiu ya guys ya, jenis hiu atau paus sih, hiu ya, whales itu hiu, jenis hiu ya, hiu killer itu hiu pembunuh gitu ya. Mereka biasanya berkelompok gitu ya guys ya. Biasanya mereka berburu gitu ya, bermain dan beristirahat secara kelompok atau bersama-sama. Nah, jadi apakah yang salah di kalimat nomor 18? Kita perhatikan aja guys. Balik ke posisi semula subjek dan verb. Kita selalu mengidentifikasi 2 hal itu dulu pertama kali ya. Kita lihat di sini kita punya subjek killer whales ya. Jadi kita taruh di sini sebagai S. Gitu ya, subjek. Kemudian tend to wander. Nah, ini adalah verb nih guys ya. This is verb. Itu. Nah, ini kita bisa bilangnya infinitive verb ya, tend to wander. Jadi wander juga di sini sebagai verb. Ya, tetapi dia diikuti oleh infinitive. Jadi sini verb, to di sini berfungsi sebagai infinitive. Ya. Terus in family clusters ini adalah keterangan ya guys ya. Sini dia keterangan adverb. Baru pakai that ya, ini berfungsi sebagai conjunction. Di sini tulis C aja guys, conjunction, yang conjunction ya, yang conjunction. Nah, setelahnya ya sudah pasti verb semua ya, hunt, play, and rest together. Nah, together ini adverb ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, untuk ke nomor 18, kesalahannya itu ada di D, guys. Oke. Nah, kesalahannya tuh ada di pilihan D. Kenapa Koci? D salah, simple aja guys ya. Jadi pilihan D itu salah karena dia nggak paralel dengan yang lain. Ya. Jadi soal seperti ini, gitu ya, itu namanya adalah parallelism, guys.
Parallelism. Jadi kata-kata di dalam kalimat itu harus paralel ya, harus bentuknya ya, bentuknya harus sama. Jadi kalau misalkan dia berfungsi sebagai kata kerja, maka semuanya kata kerja. Ya. Jadi kalau dia berfungsi sebagai kata kerja, semuanya ya kata kerja gitu ya. Jadi misal di sini kan kita punya hunt berfungsi sebagai verb, play sebagai verb, tapi nggak ada ing-nya nih. Nah, kenapa tiba-tiba di sini ada ing? Nah, itu yang salah guys. Seharusnya dia ngikutin adik kakaknya ya. Jadi kalau dia tanpa ing, dia juga harus tanpa ing, nggak boleh beda sendiri. Ya kadang unik itu boleh, tapi untuk di tata grammar nggak boleh guys. Dia harus sama. Oke. Ini harusnya dia rest, diganti jadi rest. Ing-nya dihilangin guys. Ya, jadi harusnya hunt, play, and rest together. Nah, gitu ya. Jadi ini hal yang sangat simpel, tapi sebenarnya agak tricky ya guys ya. Karena harus dilihat paralelnya itu yang mana. Gitu. Jadi harusnya hunt, play, and rest. Nggak pakai ing. Gitu. Sehingga jawabannya yang D, nomor 18 ya. Simpelnya seperti itu guys. Nah, kalau misalnya kita mau bahas satu-satu ABC-nya nggak apa-apa juga guys. Misal ya, kita perhatikan nih pilihan yang A. Yang A kenapa benar? Ya karena setelah subjek pasti verb gitu kan. Terus kemudian ini subjeknya kan jamak ya karena ada S nih. Ada S di sini kan dia subjeknya jamak. Berarti kalau subjeknya jamak, verbnya nggak pakai S. Nah, sehingga udah bener kan yang A. Nah, terus yang B kenapa benar? Iya benar. Karena ketika diikuti oleh to, ya. Jadi ini kunci tulis ya. Kalau verb setelah to, ya, itu pasti verb one. Ya. Sehingga dia wonder itu di sini dia berfungsi sebagai verb one. Jadi B sudah oke. Sedangkan yang C ini juga sudah oke. Clusters, family clusters ya, karena di sini kan family clustersnya nggak ada artikelnya guys ya. Jadi sehingga kalau dia nggak ada artikel berarti dia jamak bentuknya. Makanya clustersnya pakai S. Karena kan cluster di sini berfungsi sebagai noun. Noun plus S sama dengan jamak. Ya, kecuali di tengah-tengah in dan family ini ada artikel, misal tiba-tiba ada atau en gitu ya, maka klasternya harus mengikuti artikelnya guys. Kalau dia pakai maka jadinya family cluster, nggak pakai S karena itu kan single ya. Dia nggak pacaran guys, dia single. Nah jadi gitu guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 19. Oke, nah, ini coach hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 19. Sorry guys. Some of the most useful resistor material are carbon, metals, and metallic alloys. Ya. Nah ini salahnya di mana nih guys? Coba ya kita lihat. Some of the most useful resistor material are carbon, metals, and metallic alloys. Jadi beberapa bahan resistor yang sangat berguna itu adalah karbon, metal, dan alloy metalik gitu ya. Ini terjemahannya emang agak error ya guys. Maklum kan, Koci kan non native jadi nggak tahu banyak dong. Oke, sekarang kita hidung gatel banget nih guys. Jadi kita bahas ya satu-satu. Jadi ini kita lihat, kita balik ke prinsip utamanya adalah kita cari subjeknya dulu. Nih subjeknya udah ada.
gitu ya, panjang guys. Jadi pokoknya elemen sebelum verb itu adalah considered as subject. Jadi di sini some of the most useful resistant material itu adalah subject ya. Nah sekarang kita coba cari yang verbnya. Verbnya udah ada di sini, berarti are di sini berfungsi sebagai verb ya, attributive verb karena tidak ada verbnya yang lain ya. Dan yang selebihnya itu adalah noun ya guys ya, carbon, metals, dan alloys. Metaliknya itu kata kerja, metaliknya ini kata sifat guys. Jadi kalau teman-teman menemukan kata ik gitu ya, nah dia artinya adjektif gitu ya. Metallic, chronic, fantastic, mechanic gitu ya. Nah, itu adalah mechanical gitu. sorry. Jadi itu adalah adjektif. Nah, sekarang kita cari yang mana yang salah dari nomor 19. Yang salah dari nomor 19 itu adalah yang C guys. Nah, pilihan yang C. Kenapa? Karena kata material itu kan dia kata benda ya. Ya, jadi material ini kan berfungsinya sebagai noun ya. Jadi sedangkan tadi seperti yang Koci sampaikan bahwa kalau ada artikel atau quantifier maka nounnya mengikuti guys ya. Nounnya mengikuti. Ini ada quantifier ya, quantifier. Jadi kalau ada quantifier atau artikel, ini nounnya mengikuti. Kan ini kata some, berarti jamak ya. Some ini artinya jamak kan, beberapa. Sehingga harusnya kata bendanya jadi jamak juga. Ya, maka dari itu ini harusnya bukan material, tapi materials pakai S ya. Karena mengikuti some, jadi some materials, ujungnya tetap sama guys ya, materials, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah yang A kenapa benar? Benar karena useful, dua atau lebih, tadi pakainya the most. Nah jadi dia sudah benar. Resistor juga sudah benar. Kenapa? Karena di sini dia berfungsi sebagai apa? Sebagai penjelas ya, the most useful resistor material. Ini dia merefer kepada materialnya, jenis ya, resistor, jenis bahannya ya. Sehingga sudah benar. Dan kata metalik ini udah betul adjektif kan? Nah, jadi adjektif itu posisinya adalah sebelum kata benda. Nah, jadi adjektif plus noun. Nah, jadi selalu kayak gitu guys. Ya, adjektif selalu ditaruh sebelum kata benda. Metallic alloys udah benar. Nah, jadi itulah jawabannya. Ya, untuk jawaban nomor 19. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Yuk, let's go. Ini dihapus ya, guys. Ini nomor 20. The community of Bethesda, Maryland was previously known as Darcy's-Store. Nah, jadi komunitas Bethesda di Maryland itu dulunya diketahui sebagai Darcy's-Store atau toko Darcy ya, kalau kita mau terjemahin, karena dia istilah guys. Nah sekarang kita cek, masih sama subjeknya dulu ada di sini, the community of Bethesda Maryland. Ini adalah subjeknya ya guys, ini adalah subjeknya. Kemudian verbnya ada nggak? Ada verbnya, yaitu was previously known. Ini adalah verbnya ya. Jadi kita bisa lihat previous di sini adalah adjektif. Jadi kalau ketemu kata aus itu artinya, itu fungsinya sebagai adjektif, dan dia kalimatnya pasif ya kan, karena was, to be plus verb 3 ya, known. Jadi verbnya itu know, knew, known.
Nah, verb 1, verb 2, verb 3. Jadi dia kalimatnya di sini pasif, guys. Nah, lihat nih kalimatnya pasif sentence. Nah, jadi sekarang kita bahas yang salah itu adalah di pilihan B. Ya. Yang salah di pilihan B. Loh, kenapa Koci yang B salah? Loh, yang B salah, guys, karena kalau misalkan posisi adjektif di tengah-tengah to be atau di tengah-tengah kata kerja gitu ya. Jadi di tengah-tengah to be dan kata kerja ada adjektif, maka dia harus diubah menjadi adverb. Diubah ke adverb, guys. Sehingga jadinya harusnya previously. Ya, pakai adverb ly. Jadi kalau diketahui ya adjektif plus ly, plus ly itu sama dengan adverb. Ya. Nah, jadi previous adjective maka ditambah plus ly jadi adverb, sehingga kalimatnya menjadi the community of Bethesda, Maryland was previously known as the Sisto. Gitu, guys. Jadi kalau ketemu adjektif di tengah-tengah to be dan kata kerja berbentuk pasif gitu ya, atau kata kerja yang lain diganti dengan kata keterangan ya. Nah, sekarang kita lihat yang A sudah benar karena community of Bethesda di sini community-nya berfungsi sebagai kata benda ya, dia berfungsi sebagai noun, jadi komunitas ya, guys. Terus yang C sudah benar tadi ya, sudah disampaikan bahwa kalau kalimat pasif dia to be plus verb 3, berarti sudah benar. Dan yang D juga sudah benar karena dia maknanya kan di sini sebagai ya, diketahui dulunya ya, dikenal dengan gitu ya, sebutan, bisa juga sebagai atau dengan sebutan gitu ya. Nah, jadi dia secara meaning sudah sesuai gitu, guys. Jadi untuk beberapa soal kita udah bahas ya. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 21. Yuk, kita bacakan.